semuanya menarik. Monggo untuk Pak Adi, Pak Eko dulu, silahkan Pak, monggo. Terima kasih Bu Lisbeth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini secara virtual. Bapak Ibu, alhamdulillah begitu ya, kita bisa diberi kesempatan atas nikmat sehat sehingga bisa bertemu di ruangan ini baik secara luring maupun daring. Bapak Ibu, kegiatan ini menjadi kegiatan lanjutan dari BIMTEK kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan yang tahap 1 yang sudah diselenggarakan di minggu kemarin begitu. Nah, kalau fokus yang kemarin itu pada pemetaan SKK, perencanaan proyek gitu P5. Nah, yang kali ini lebih pada penyusunan perencanaan pembelajaran yang di kesetaraan begitu, berikut dengan bahan ajarnya, penyusunan bahan ajarnya. Itu. Bu Lisbeth yang kami hormati dari Direktorat PMPK dan rekan-rekan yang dari Direktorat, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, langsung saja begitu kita akan belajar bersama gitu ya, berdiskusi terkait dengan materi yang pertama pada siang hari ini, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan. Bapak Ibu mohon izin saya bisa kekurangan nafas. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pemahaman tentang kurikulum merdeka begitu ya, itu harus kita pahami secara utuh. Latar belakangnya begitu, kenapa muncul ini begitu. Nah, jika Bapak Ibu kita mengulas flashback ke belakang, ini pandemi ini kan menjadi satu hal yang merubah pola hidup manusia begitu. Nah, pada saat pandemi kemarin Kementerian mengeluarkan kurikulum KIKD yang itu disesuaikan ketika masa pandemi begitu. Nah, pada saat itu ada dua KIKD K13 dan KIKD K13 yang sudah disederhanakan begitu. Nah, selama periode masa pandemi itu kemarin, Kemdikbud melakukan penelitian terhadap sekolah-sekolah yang diberi KIKD yang disederhanakan ketika masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, ternyata gitu ya, capaian pembelajaran atau hasil belajar peserta didik yang menggunakan kurikulum KIKD yang disederhanakan versus dengan KIKD K13 secara utuh ketika masa pandemi ini berbeda hasilnya, jauh lebih baik dari kurikulum yang disederhanakan. Nah, itu muncul di kajian akademik yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Nah, akhirnya terus dibuat rancangan kebijakan begitu. Akhirnya muncullah embrio dari kurikulum Merdeka ini yang awalnya di sekolah penggerak begitu. Nah, di sekolah penggerak tadi. Nah, tadi ada pertanyaan bagus, kenapa di pendidikan kesetaraan tidak tidak ada piloting sekolah penggerak begitu ya. Nah, jawaban dari staf khusus menteri di kesetaraan sudah cukup merdeka begitu. Nah, oleh sebab itu sebelumnya kami berpesan begitu, Bapak Ibu jangan terlalu terbelenggu begitu ya. Ketika kurikulum merdeka ini malah eranya kita pendidikan non formal di mana proses pembelajaran, perencanaannya, penilaiannya itu menjadi kemerdekaan Bapak Ibu yang memang selama ini sudah seperti itu. Begitu. Kenapa? Karena karakteristik peserta didik kita berbeda dengan sekolah formal. Gitu. Nah, ke depan nanti harapan kami di kurikulum merdeka ini kita lebih adaptif lagi, jangan terbelenggu dengan kok seperti diformalkan gitu, padahal tidak. Padahal embrionya malah dari kita, dari pendidikan non formal dan pendidikan khusus begitu. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa istilah yang mungkin coba next Mas,
ada beberapa istilah yang agak sedikit berbeda begitu ya antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka nanti. Begitu. Yang pertama terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Begitu. Nah, Bapak Ibu masih ingat pasti karena beberapa juga masih menggunakan kurikulum 2013 itu bahwa hasil belajar atau capaian belajar kita pada saat itu menggunakan KIKD gitu ya. Di situ ada ranah pengetahuan dan keterampilan dan juga sikap spiritual itu dan sikap sosial. Jadi paling tidak ada 3 KD dengan kode 1, 2, 3, 4 begitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka itu menjadi berbeda karena kita Kemdikbud hanya mengeluarkan yang namanya capaian pembelajaran. Gitu. Nah, capaian pembelajaran ini beberapa hal yang harus dikuasai peserta didik ketika di akhir fase. Batasannya cuma seperti itu. Itu. Jadi kalau KIKD rigid sekali sampai dengan silabusnya, bahkan di pendidikan kesetaraan ada silabus model. Silabus model akhirnya secara umum begitu dipakai secara umum. Nah, di sini tidak. Pemerintah hanya menetapkan capaian pembelajaran. Nah, lanjut lagi yang terkait dengan silabus begitu. Silabus sekarang sudah tidak ada lagi silabus model. Bagi nanti Bapak Ibu satuan pendidikan yang secara utuh mengimplementasikan kurikulum Merdeka, nanti sudah tidak ada silabus. Nanti desain silabus itu nanti berubah menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Begitu. Bapak Ibu, ini kewenangan untuk menyusun ini tujuan pembelajaran dan alurnya disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sesuaikan dengan karakteristik sekolah, lingkungan dan lain sebagainya begitu. Terus yang berikutnya terkait dengan RPP begitu. RPP ini istilahnya ada sedikit penambahan begitu. Kalau dulu kita mengetahuinya hanya dengan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu di kurikulum Merdeka ada 2 jenis rencana gitu ya. Ada yang masih RPP begitu, ada juga yang sudah sebagai modul ajar. Begitu. Jadi mindset kita ketika ada kata modul ajar itu berbeda dengan buku pelajaran gitu ya. Berbeda juga dengan modul sebagai bahan ajar peserta didik. Gitu. Nah, modul ajar ini sebagai perencanaan pendidik untuk guidance ketika melaksanakan pembelajaran, tapi di situ lebih runtut, lebih banyak isinya gitu. Kemudian terkait tingkatan. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum 2013 kita biasa menyebut ada tingkatan 1, tingkatan 2 di paket A, terus tingkatan 3 dan tingkatan 4 di paket B, dan tingkatan 5, tingkat 6 di paket C. Begitu ya. Begitu. Nah, di kurikulum Merdeka itu sudah berubah langsung pada fase A sampai F. Begitu. Bahkan Bapak Ibu penyebutan tingkatan 1 setara kelas 1 dan 2 dan 3 begitu itu sudah besok itu menjadi langsung saja sebut kelas saja. Fase A gitu ya, paket B kelas 7, fase D gitu ya. Fase D paket B kelas 7 begitu. Itu langsung seperti itu saja. Kemudian karena KD-nya itu dulu ada ranah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan begitu. Nah, ini yang di penilaian ini nanti berubah karena yang akan diukur adalah melalui assessment yaitu formatif dan sumatif, dan konsep assessmentnya menjadi berubah begitu. Berubah. Nah, ini hal-hal yang sedikit pembanding gitu ya antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu untuk memahami bagaimana kurikulum Merdeka ini dilaksanakan, begitu ini memang Bapak Ibu harus mengkaji dimulai dari peraturan-peraturan perundangannya, gitu supaya Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif. Kalau masuk langsung pada baca panduan yang dikeluarkan oleh Puskur,
nanti kemungkinan akan ada pertanyaan kok bisa seperti ini begitu. Nah, hal-hal tersebut yang kadang kita literasinya agak rendah gitu ya. Ada peraturan baru gitu ya tahu, oh keluar gitu. Tapi tidak dipahami secara mendalam. Oke, next Mas. Nah, Bapak Ibu akan kami coba ulas yang pertama terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Permendikbudristek itu yang nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu, SKL sekarang sudah berubah. Begitu, sudah berubah. Nah, jika Bapak Ibu membaca peraturan itu secara utuh, ini ada beberapa hal yang memang akhirnya saya tidak bisa mengungkapkan semua gitu ya. Ada beberapa yang saya dapat highlightkan gitu untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama ini fokus SKL pada pendidikan dasar dan menengah. Ini karena kita di forum pendidikan kesetaraan ya, saya hanya mengambil di sininya. Jadi fokus SKL adalah satu, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Nah ini karena memang tidak dipungkiri negara kita berdasarkan Pancasila, di mana ayat pertamanya adalah ketuhanan. Gitu. Nah fokus SKL yang pertama adalah itu. Kemudian fokus SKL yang kedua adalah penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu. Nah ini nanti akan ada korelasinya. Loh kok sekarang 30%-nya adalah proyek profil pelajar Pancasila. Gitu. Arahnya kemana? Nah akhirnya ada benang merahnya begitu ya Bapak Ibu. Di SKL itu yang kedua itu adalah penanaman karakter. Pendidikan karakter yang dimulai di tahun 2017 kalau tidak salah dengan PPK gitu ya, penguatan pendidikan karakter, kemudian dikuatkan lagi setelah keluarnya SKL ini. Gitu. Jadi baik pertama terkait dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian penanaman karakter. Begitu. Nah, kemudian SKL yang ketiga adalah penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi. Begitu. Nah, kebijakan awal inilah nanti akan berpengaruh pada asesmen, pada pembelajaran, pada Bapak Ibu ketika merencanakan RPP atau modul ajarnya begitu. Begitu. Jadi kita tidak terlalu jauh pada konten lingkup materi begitu ya, tapi memang SKL-nya dituntutnya di sini. Nah, ini juga menjadi dasar ketika asesmen sekarang yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah AKM. Begitu. AKM itu mengukur atau melihat potret dari literasi dan numerasi peserta didik. Gitu. Nah, di kajian akademik yang saya ceritakan di awal itu memang Indonesia tingkat literasi numerasinya di Asia memang tergolong rendah. Rendah begitu. Jadi cakupan materinya banyak, ketika diukur literasi numerasinya malah rendah. Begitu. Nah, itu sesuai dengan ketika masa pandemi K13 yang disederhanakan, ternyata ketika diukur capaian belajar dan literasi numerasinya lebih bagus ketimbang yang K13 utuh. Nah, kemudian lanjutannya adalah pemenuhan kompetensi peserta didik untuk hidup mandiri, ini bagi paket C, hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih tinggi, lebih lanjut. Gitu. Ini untuk semua jenjang. Gitu. Ini yang dasar pertama Bapak Ibu terkait dengan SKL. Gitu. Kemudian yang kedua, next Mas. Ini Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi. Begitu. Nah, tadi SKL-nya sudah muncul, standar isinya ada ini. Begitu. Ini ada beberapa mata pelajaran muatan wajib begitu. Itu meliputi dari pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, keterampilan, kejuruan dan muatan lokal. Gitu. Nah, di sini ketika ada IPA IPS begitu ya di standar isi ini nanti akan diturunkan nanti di struktur kurikulum begitu di mana paket C itu IPA masih muncul lagi terutama di kelas 10. Oke, next Mas. Nah,
Bapak Ibu, kemudian pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, ini Bapak Ibu, dalam standar proses ini ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, ketika perencanaan, ini sesuai dengan surat edaran Menteri yang sudah muncul sebelumnya, bahwa paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Begitu. Jadi RPP tidak dalam artian dibatasi komponen intinya ada 3 ini. Gitu. Nah ini bahasanya adalah paling sedikit. Begitu ketika Bapak Ibu menambahkan komponen lain dan itu bermanfaat, itu silahkan. Yang penting asasnya adalah keefektifan atau RPP itu efektif. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, di sini diselenggarakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup untuk prakarya, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan ini, gitu, terutama di pendidikan kesetaraan. Gitu, karena memang pembelajarannya kita harus memperhatikan ini. Nah, ini tidak diperhatikan, peserta didik kita bisa muntir itu dalam bahasa tidak mau lagi belajar. Gitu. Nah, kemudian pada penilaian proses pembelajaran. Nah, ini dilakukan dengan cara refleksi terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran, serta refleksi terhadap asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, satuan pendidikan, dan atau oleh peserta didik. Jadi penilaian pada proses itu dilakukan oleh banyak pihak. Oke, next Mas. Nah, kemudian keputusan Kemendikbudristek gitu. Kemendikbudristek nomor 262 gitu ya. Ini yang terkait dengan perubahan yang 56 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, ini muncul dulu ketika pada pemulihan pembelajaran setelah masa pandemi. Nah, Bapak Ibu ada pilihan di sini Bapak Ibu. Itu bahwa satuan pendidikan diberi 3 pilihan dalam pengembangan kurikulum. Gitu. Nah, 3 pilihan yang pertama adalah mengembangkan kurikulum 2013 untuk PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Jadi Bapak Ibu yang selama ini atau tahun pelajaran ini mau melaksanakan 2013 secara utuh diperbolehkan. Itu pilihan. Kemudian pilihan yang kedua adalah kurikulum 2013 untuk PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Gitu. Nah, ini yang disederhanakan ini yang embrionya lahir ketika pada masa pandemi tadi. Yang ketika dikaji, ketika diteliti dan sudah rilis kajian akademiknya di Kemdikbud, itu juga efektif itu untuk pemulihan pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan kurikulum merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah secara utuh. Gitu. Nah, itu ada pilihannya Bapak Ibu, ada 3 pilihan di Permendikbud tersebut. Nah, kemudian di Permendikbud ini juga memuat tentang struktur kurikulum. Oh maaf, ini ada salah Mas Rizky. Kurikulum merdeka, gitu ya. Maaf, di sini ada salah, nanti coba kami perbaiki. Kurikulum merdeka untuk paket A, paket B, dan paket C. Nah, Bapak Ibu melihat struktur kurikulumnya, itu nanti melihat di peraturan ini untuk kurikulum merdeka. Nah, apakah di kurikulum merdeka masih menggunakan SKK begitu ya? Nah, legal formal penggunaan SKK itu muncul dasarnya dari Permendikbud nomor 262 ini, perubahan atas 56. Nah, Bapak Ibu memahami kurikulum ini bukan berarti yang 56 tidak terpakai ya. Gitu. Jadi coba dipahami ini secara utuh, jadi 2 peraturan ini dipahami semuanya. Begitu. Nah, next Mas. Oke, kemudian ketika
tadi salah satu SKL-nya adalah pendidikan karakter, begitu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, begitu. Nah, peraturan turunannya ini ada pada keputusan Kepala Badan BSKAP Kemdikbudristek itu nomor 009 tentang dimensi elemen subelemen dari profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, ini peraturan ini nanti akan di dalamnya akan memuat bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Itu yang pertama beriman bertakwa, kemudian beriman bertakwa berakhlak mulia, pelajar yang mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalitis dan kreatif. Gitu. Nah, goals-nya ke sana supaya SKL nanti yang sudah ditetapkan itu nanti bisa tercapai dengan adanya profil pelajar Pancasila, dimensi dan subelemen, elemen dan subelemennya. Gitu. Nah, Bapak Ibu tadi di agak jauh ke depan gitu, bisa saja satuan pendidikan pada 1 tahun pelajaran itu mengembangkan semuanya, tapi pada tahun ini lebih difokuskan pada beberapa dimensi. Itu diperbolehkan ketika tadi nanti di perencanaan KWSP-nya. Itu walaupun ketika pembelajaran, ketika aktivitas belajar, kita tidak dipungkiri ini semua dari dimensi ini bisa kita munculkan. Begitu. Itu yang disampaikan Bu Neneng tadi pagi. Jadi ada beberapa dimensi yang dikuatkan pada tahun pelajaran ini oleh satuan pendidikan. Berikutnya, Mas. Nah, kemudian keputusan Kepala Badan Standar BSKAP gitu nomor 033 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan juga Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008 begitu. Nah, di sini tadinya tidak muncul capaian pembelajaran untuk program pemberdayaan dan keterampilan. Nah, ketika muncul yang 033, akhirnya program pemberdayaan dan keterampilan sudah muncul. Nah, Bapak Ibu jika ada pertanyaan, tadi ada selentingan gitu ya, saya mendengar bagaimana kami bisa mengakses semua CP begitu. Nah, kan sudah ada, Bapak Ibu tinggal saja nanti bisa mengunduh peraturan ini atau bisa scan di sini ya. Bisa scan itu sudah kami berikan QR code-nya, nanti itu bisa diunduh. Nah, capaian-capaian pembelajaran ini nanti yang menggantikan dari KIKD ketika pada konstruksi kurikulum 2013. Begitu. Nah, memang di program keterampilan itu pemerintah belum membuatkan semua CP pada keterampilan. Masih banyak keterampilan-keterampilan yang kita di pendidikan non formal itu biasanya kita laksanakan dalam rangka mendukung life skill masyarakat. Gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menentukan atau bisa merumuskan CP-CP-nya jika itu memang diperlukan begitu. Cuman pada saat ini masih terbatas. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu selain tadi memahami begitu ya beberapa peraturan-peraturan di atas secara komprehensif supaya nanti punya gambaran yang jelas tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, secara teknis Bapak Ibu bisa mengunduh ini 3 panduan ini. Gitu. 3 panduan ini yang pembahasannya memang sudah cukup rigid begitu ya. Itu melibatkan dari semua jenjang dan jalur pendidikan. Begitu. Nah, yang pertama terkait panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini berguna bagi kita di satuan pendidikan ketika kita akan menyusun kurikulum. Begitu. Kapan itu? Ya saat ini. Di bulan Juli ini nanti harapan kita Bapak Ibu di satuan pendidikan sudah memiliki KWSP-nya. Itu yang ditetapkan oleh kepala satuan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan. Begitu. Karena ini menjadi legal formalnya kegiatan di satuan pendidikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada panduan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu di panduan ini Puskur sudah
mendesain begitu ya, jenis-jenis proyeknya begitu, nanti bagaimana dengan yang ada di pendidikan kesetaraan di dalamnya sudah ada. Nah, yang ini sudah disampaikan sedikit banyak di pertemuan minggu sebelumnya di tahap 1 ketika pelaksanaan BIMTEK pada tahap 1 di Karawang ya. Iya, di Karawang gitu. Di tahap 1 ini kemarin sudah dibahas. Nah, kemudian maaf, di Cirebon ya Bu ya, di Cirebon. Yang di Cirebon kemarin tahap 1 ini sudah sedikit dibahas. Kemudian ada panduan pembelajaran dan assessment. Gitu. Nah, panduan pembelajaran dan assessment itu yang dikeluarkan Puspun, itu di dalamnya juga ada mulai dari PAUD, itu pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan kesetaraan. Gitu. Nah, nanti mungkin kita akan lebih dalam mengulas ini pada pertemuan siang hingga sore hari nanti. Baik, next Mas. Nah, Bapak Ibu, dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian atau assessment pada kurikulum Merdeka di Pendidikan Kesetaraan ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mulai dari memahami dan menganalisis capaian pembelajaran, kemudian nanti ada menyusun tujuan pembelajaran dan membuat alurnya, kemudian merencanakan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah kita akan memahami dan menganalisis capaian pembelajaran. Next. Nah, Bapak Ibu, sebelum melangkah pada strategi pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, nah kita akan membahas sebentar tentang konsep capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau biasa disebut CP ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai pada fase fondasi ada di PAUD untuk Dikdas dan Dikmen, serta CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir pada per fasenya, gitu. Per fasenya, waktu tempuh dan per fase dan waktu tempuhnya. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau alur ya, atau jalur untuk mencapainya. Gitu. Jadi Bapak Ibu memahami fase, memahami CP, begitu ya. Nanti coba dilihat secara utuh, dibaca CP di tiap mata pelajaran. Begitu. Nah, dalam CP tersebut ada CP secara umum, nanti ada CP yang dijabarkan di tiap fase. Gitu. Nah, nanti CP ini dimaknai adalah, terutama pada CP di setiap fase adalah goals, gitu ya. Goals atau hasil akhir yang harapannya itu tercapai di akhir fase. Misalkan CP pendidikan Pancasila pada fase A. Begitu. Nah, CP itu harapannya tercapai ketika peserta didik nanti berada di kelas 2. Karena akhir fase A adalah kelas 2. Nah, bagaimana pendidik merencanakan pembelajaran, menentukan tujuan, membuat alur belajarnya supaya di akhir fase CP itu bisa tercapai, nah itu menjadi kewenangan pendidik, menjadi kewenangan tutor. Begitu. Nah, pemerintah hanya menetapkan CP tersebut dan itu menjadi goals pada akhir fase. Oke, baik, next. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu, pengertian fase. Jadi tingkatan capaian pembelajaran setiap fase mempunyai waktu capaian antara 1 sampai 3 tahun. Begitu. Nah, untuk fase A, fase B, fase C itu waktunya adalah 2 tahun, tiap 2 tahun begitu. Sedangkan untuk yang fase D ini adalah 3 tahun. Yang fase D ini 3 tahun, kemudian fase E ini setahun, setara kelas 10 atau kelas 10 begitu. Kemudian yang fase F ini 2 tahun. Gitu. Jadi tingkatan kita biasanya riwah dengan penyebutan tingkatan itu sudah tidak dipakai lagi, kita sudah menggunakan fase. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu ketika nanti membuka capaian pembelajaran itu kita lihat pada capaian pembelajaran kelompok umum dulu begitu.
tolong memahaminya tidak langsung ke bawah. Oh, CP-nya mana toh? Oh, ini toh. Pada akhir fase D peserta didik dapat, jangan langsung di situ. Gitu. Jangan langsung baca yang fasenya. Bapak Ibu, pengampu tiap mata pelajaran harus memperhatikan ini. Ada rasional mata pelajaran. Begitu. Nah, di CP itu perhatikan betul. Ini rasional mapel ini muncul harapannya seperti apa? Itu dipelajari betul. Nah, di dalamnya ini ada alasan mempelajari mapel tersebut, kemudian keterkaitan antara mapel dengan salah satu atau lebih dari profil pelajar Pancasila. Gitu. Kenapa? Ketika Bapak Ibu mempelajari dari awal gitu ya, mulai dari rasional, tujuan, karakteristik gitu, baru nanti masuk pada capaian pembelajaran, nanti punya gambaran. Kalau langsung ke bawah, nanti pendekatan pembelajaran bisa jadi tidak sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Gitu. Nah, yang kedua adalah tujuan dari mata pelajaran tersebut. Nah, itu merupakan kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Di situ dideskripsikan. Gitu. Jadi tujuan dari matematika seperti apa, tujuan dari pendidikan Pancasila seperti apa, tujuan dari pendidikan bahasa Indonesia nanti seperti apa. Nah, itu dibaca, dipelajari. Nah, berikutnya adalah karakteristik mata pelajaran. Ini terkait deskripsi umum tentang apa yang dipelajari di mata pelajaran tersebut. Kemudian ada elemen-elemennya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsi dari elemen tersebut. Begitu. Nah, ini karakteristik ini menjadi penting. Gitu. Sebagai contoh bahasa Indonesia begitu ya. Nah, karakteristiknya mapel bahasa Indonesia itu kalau dibaca utuh gitu, pembelajarannya tidak terpisah dari antar elemen. Jadi di situ ada dua tentang produktif, resistif, dan produktif. Ketika nanti ada elemen resistif, berikutnya pembelajarannya harus ada produktifnya. Ketika setelah mendengar atau membaca, begitu, nanti kompetensinya tidak hanya di situ, tapi juga menulis atau membicarakan, mempresentasikan. Nah, itu karakteristik itu berbeda-beda di tiap mata pelajaran. Itu supaya nanti ketika melakukan aktivitas langkah-langkah kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu sesuai dengan harapan yang ada di CP tersebut. Nah, kemudian setelah mengetahui karakteristik dari mata pelajaran tersebut, kemudian baru membaca capaian dalam setiap fase secara keseluruhan. Nah, ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Gitu. Kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh. Nah, ini yang capaian pembelajaran untuk setiap fase. Nah, nanti di dalamnya ada capaian pembelajaran dari elemen-elemen yang ada di fase tersebut atau di mapel tersebut. Itu jadi setiap CP dalam mata pelajaran pasti ada elemennya. Nah, setiap elemen nanti ada CP di tiap elemen. Begitu. Nah, nanti sambil Bapak Ibu buka ya nanti yang terkait dengan capaian pembelajaran. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu ketika membaca CP agak hati-hati karena di situ ada beberapa kalimat-kalimat kata kerja operasional yang menurut kita pemahaman kita dulu itu adalah KKO begitu ya. Begitu. Nah, tapi konstruksi memahami konstruksi kata kerjanya di CP ini berbeda dengan kata kerja yang selama ini kita pahami, dalam artian itu menjadi turunan dari C berapa begitu, tidak. Jadi begini Bapak Ibu, ini bentuk pemahaman yang ada di dalam CP begitu ya. Prinsip penyusunan CP menggunakan pendekatan konstruktivisme yang membangun pengetahuan berdasarkan pada pengalaman nyata dan kontekstual. Nah, ini menurut teori belajar konstruktivisme begitu, pengetahuan bukanlah kemampuan atau kumpulan atau seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang diingat. Jadi pemahaman itu bukan pemahaman pada level C1,
pemahamannya taksonomi Anderson begitu ya. Kata pemahaman yang ada di CP. Begitu. Jadi kata peserta didik memahami ketika di CP itu berbeda dengan memahami yang ada C1 di taksonominya Anderson. Begitu. Karena dalam penyusunan CP ini menggunakan filsafat konstruktivisme. Jadi konsep memahami dalam CP itu adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Itu ini yang harus di highlight gitu ya, atau kita harus melihat betul ini. Kemudian pemahaman tidak bersifat statis tetapi berevolusi dan berubah secara konstan sepanjang peserta didik mengkonstruksi pengalaman-pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman dari sebelumnya. Jadi proses pemahaman itu tidak selesai setelah paham, selesai tidak. Itu menjadi proses peserta didik secara terus-menerus. Nah, di sini disebutkan apabila merujuk pada taksonomi Bloom atau yang Anderson, revisi yang dilakukan Anderson, itu pemahaman dianggap sebagai proses berpikir pada ranah C1, C2. Itu, namun demikian konteks taksonomi ini sebenarnya digunakan pada perencanaan pembelajaran atau kata kerja operasional nanti digunakan ketika Bapak Ibu menentukan pada langkah-langkah pembelajaran. Gitu. Misalkan CP-nya menyatakan peserta didik mampu gitu ya, memahami atau mampu mengevaluasi gitu, sebuah lingkup materi apa begitu. Nah, CP-nya seperti itu, nanti diturunkan ke tujuan pembelajaran. Nah, kata kerja operasional di bawahnya, di taksonomi Anderson itu kan ada kata kerja operasional di bawahnya. Nah, itu yang dipakai ketika digunakan untuk langkah-langkah pembelajaran. Dalam konstruksi kurikulum sebelumnya, KKU itu yang kita pakai untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dan itu dirasa terlalu sempit, karena goals-nya bukan di situ, itu adjektif peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran, bukan goals. Begitu. Nah, di CP ini menjadi goals-nya. Oke. Nah, kemudian saya rasa ini tekanannya begitu. Jadi jangan sampai karena kita menggunakan taksonomi Anderson ini sudah terlalu lama begitu ya, baik untuk perencanaan pembelajaran, penilaian, penulisan soal begitu kan, kita merujuknya pada level kompetensi itu. Nah, ternyata di kurikulum Merdeka yang dipakai adalah pemahaman pada filsafat konstruktivisme. Kata pemahamannya begitu. Oke, berikutnya. Nah, arti elemen dalam CP, setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial. Begini, nah nanti masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri, saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen suatu mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini disebabkan sesuaikan pada karakteristik masing-masing pelajaran. Itu, nah nanti coba dilihat di CP tersebut ada beberapa elemen, nanti di dalam elemennya itu nanti ada capaian pembelajaran di tiap elemen. Oke, ini sebagai contoh CP matematika terdapat elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Nah, untuk IPA terdapat elemen pemahaman IPA dan keterampilan proses. Kemudian pada CP Bahasa Indonesia terdapat elemen menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, dan mempresentasikan serta menulis. Itu elemen-elemen yang ada di tiap mata pelajaran, berbeda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu memahami itu dan juga membaca karakteristik tiap mata pelajaran, itu nanti akan paham, oh ini ada sekian elemen, cara membelajarkannya seperti apa. Begitu. Apakah bisa lintas elemen gitu? Apakah ada alur yang harus dituju gitu. Nah, itu mohon pahami CP ini dibaca betul supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang bulat lah tentang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke, berikutnya. Komponen capaian pembelajaran pada program pemberdayaan. Nah, Bapak Ibu, di konstruksi kurikulum Merdeka ini begitu ada sedikit perubahan. Gitu ya. Kalau dulu ada kelompok umum dan kelompok khusus.
Begitu masih ingat ya? Yang di kurikulum Merdeka, bukan yang dulu. Maaf, yang di kurikulum 2013. Gitu. Nah, di konstruksi kurikulum Merdeka gitu ada dua kelompok, satu kelompok mata pelajaran umum dan yang satunya lagi adalah program pemberdayaan dan keterampilan. Nah, dulu mata pelajaran olahraga, prakarya seni budaya itu masuk ke keterampilan. Sekarang sudah tidak lagi di keterampilan, dia menjadi di kelompok umum. Begitu. Nah, yang di bawah itu, yang di pemberdayaan dan keterampilan, itu hanya pemberdayaan dan keterampilan, di mana di situlah nanti profil atau proyek profil pelajar Pancasila nanti dilaksanakan. Begitu. Nah, kita masuk pada program pemberdayaan. Apa itu program pemberdayaan? Mungkin selama ini di kurikulum K13 kita belum tune in betul dengan program pemberdayaan ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini sudah ada batasannya. Pemberdayaan itu ada dua, pemberdayaan individu. Itu diartikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri. Dan yang kedua adalah pemberdayaan secara kolektif. Nah, sarana untuk peningkatan dan penguatan kualitas diri yang dibutuhkan untuk membina kehidupan bersama yang produktif di masyarakat dan di dunia kerja. Gitu. Jadi ada dua pemberdayaan itu aspeknya, ada yang pemberdayaan individu, ada yang kolektif. Nah, dua ini nanti menjadi dasar dan itu akan turun di elemennya, di elemen pemberdayaan. Gitu. Kemudian tujuan program pemberdayaan, capaian pembelajaran program pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri, harga diri, percaya diri, partisipasi aktif, dan akses terhadap pengambilan keputusan dalam kehidupan individu, keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi dari dua pemberdayaan individu dan kolektif, itu tujuannya ada 5 ini. Nah, jika Bapak Ibu perhatikan, tujuan yang kesadaran diri, harga diri, dan percaya diri, ini mendukung pemberdayaan individu. Sedangkan untuk yang partisipasi aktif dan akses terhadap pengambilan keputusan, ini adalah pemberdayaan yang kolektif. Begitu. Nah, nanti di tujuan pembelajaran dari 5 ini yang akan breakdown menjadi elemen. Oke, next, Mas. Nah, berikutnya saya agak pindah sedikit begitu. Berikutnya terkait dengan karakteristik program pemberdayaan. Ini Bapak Ibu, kenapa dari awal kami coba sampaikan memahami CP, tolong dilihat dulu begitu ya. Mulai dari tujuan dari mata pelajaran tersebut sampai dengan karakteristiknya. Nah, saat ini di karakteristik program pemberdayaan. Karakteristiknya dibagi menjadi 5, kesadaran diri, kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan diri baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kolektif masyarakat. Ini definisinya. Kemudian harga diri, sikap dan pandangan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya baik positif maupun negatif. Kemudian kepercayaan diri, kesadaran seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat bertindak dengan pasti dan mampu mengendalikan diri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, karakteristik 1, 2, 3 ini adalah pemberdayaan individu. Nah, sedangkan yang 4 dan 5 ini ada partisipasi aktif, bahwa penyertaan mental emosi seseorang dalam situasi kelompok kolektif yang mendorong dan mengembangkan daya pikir perasaan terhadap tercapainya tujuan bersama. Kemudian yang kelima, akses terhadap pengambilan keputusan, kemampuan seorang untuk mengontrol lingkungan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, memahami apa yang sedang terjadi, sehingga mampu menganalisis, menemukan solusi suatu masalah dengan cara menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru. Nah, nanti proyek P5-nya itu proyek P5-nya nanti akan memuat tentang karakteristik dari program pemberdayaan ini. Jadi nanti peserta didik harapannya seperti ini. Oke, next. Nah, kita masuk pada penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Mohon maaf untuk yang pemberdayaan nanti kemarin sudah diulas di
di tahap 1 yang di Cirebon begitu ya. Nanti atau Bapak Ibu nanti bisa mengulang lagi materi itu. Dan beberapa nanti mungkin akan dikuatkan ketika diskusi. Kemudian masuk pada penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke, next Mas. Nah Bapak Ibu, proses perancangan kegiatan pembelajaran dapat dipahami melalui skema ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu memahami capaian pembelajaran. Sudah kami sampaikan, ketika memahami capaian pembelajaran, tolong tidak hanya membaca pada CP-nya saja. Dimulai dari tujuan mata pelajaran ini, karakteristiknya seperti apa, itu dibaca semua sampai dengan CP-nya. Nah setelah memahami CP, Bapak Ibu nanti merumuskan tujuan pembelajaran yang dirumuskan nanti dibuat sequence, alurnya, mana dulu yang mau dicapai oleh peserta didik, kemudian baru merancang pembelajaran. Begitu. Nah pemerintah menetapkan CP sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun CP yang ada di sini ini tidak cukup konkret untuk membantu kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ini yang ditetapkan pemerintah hanya di sini. Begitu. Ini yang ditetapkan. Nah, CP ini perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional, konkret, yang dicapai oleh peserta didik sehingga mereka mencapai akhir fase. Jadi capek nanti di breakdown, dibuat tujuan, dibuat alurnya, mana dulu yang mau tercapai, itu nanti terus dirancangkan pembelajaran, aktivitas-aktivitas belajarnya nanti seperti apa. Nah ini menjadi ranahnya dari tutor. Begitu. Oke, next Mas. Nah Bapak Ibu, pilihan tutor dalam merancang kegiatan pembelajaran, ini ada skemanya. Begitu. Nah yang pertama adalah kita mulai dari bawah dulu saja. Mulai dari bawah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Begitu. Itu yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil contoh-contoh tersebut. Begitu. Nah, ketika contoh tersebut tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu, gitu ya. Karena contoh yang ada misalkan, oh Pak ini di formal seperti ini Pak, dengan pembelajaran yang 1 minggu 2 kali pertemuan total ada 8 JPL begitu. Di tempat kami peserta didiknya tidak bisa. Nah mungkin nanti Bapak Ibu bisa ini mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. Jadi mengembangkan sendiri. Mengembangkan berdasarkan dari contoh-contoh yang sudah ada. Begitu. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik pendidikan kesetaraan, karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan belajarnya. Atau ketika nanti sudah pada fase ini, begitu ya, di tahun ketiga, Bapak Ibu bisa mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Begitu. Nah, di pendidikan kesetaraan memang akhirnya mau tidak mau kita contohnya itu belum komplit. Itu contohnya belum komplit. Jadi yang bisa dilakukan Bapak Ibu bisa mengembangkan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran berdasarkan contoh yang ada di platform tersebut. Tapi kita kembangkan, kita sesuaikan dengan karakteristiknya kita. Atau jika pendidik mampu, begitu ya, bisa mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini yang perlu catatannya, pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing, kemampuan pendidik, kesiapan satuan pendidikan, begitu. Gitu, oke. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan awal hingga akhir fase. Loh, hilang Mas. Itu. Jadi nanti setelah CP diturunkan menjadi TP gitu ya. TP itu dibuat alurnya. Gitu. Gitu. Nah, pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang harus dipastikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dipetakan melalui beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Ketika merumuskan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu lihat ada kompetensi apa di situ.
dan lingkup materi apa yang ada di CP tersebut. Begitu. Nah, nanti contohnya itu akan di slide berikutnya nanti akan terlihat kompetensi dan lingkup materinya. Kemudian ketika menentukan setelah menyusun tujuan pembelajaran kemudian membuat alurnya, ini ada beberapa. Satu, menggambarkan urutan perkembangan kompetensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase. Jadi kira-kira pengembangan kompetensinya seperti apa? Dialurkan. Jadi mulai dari kata mungkin memahami gitu ya, ketika di akhir nanti bisa memproduksi atau mengevaluasi begitu, nah nanti diurutkan. Kemudian ATP yang menggambar cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Jadi runtut. Itu runtut. Kemudian ATP menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi. Gitu, ini masih sama. Oke, next. Kita lihat. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik diberikan keleluasan dalam menentukan rujukan teorinya. Gitu. Nah, memang selama ini kita lebih banyak membaca pada taksonominya Anderson. Gitu. Tapi ada teori lain, jadi ada teorinya Wiggin dan ada teorinya dari Mazzarno. Itu. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, pendidik diharapkan tidak fokus pada satu teori saja, melainkan menggunakan teori dan pendekatan lain untuk merancang tujuan pembelajaran. Selama teori tersebut dinilai relevan dengan karakteristik mata pelajaran, serta konsep topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, lingkungan, satuan pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, begini ya. Anderson mengelompokkan kemampuan kognitif menjadi tahapan berikut. Jadi mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Gitu. Nah, kita dulu lebih berkutat di sini begitu. Ada level 1, level 2, dan level 3. Gitu. Nah, ketika menemukan kata kerja yang ada di CP, gitu, ini berbeda dengan yang ada di sini. Gitu. Memahaminya itu menjadi konsep keseluruhan dalam konstruksi filsafat konstruktivisme ketika Puskur menyusun kata memahami di CP tersebut. Jadi memahami itu ya diartikan sampai dengan mungkin mengevaluasi atau menciptakan. Begitu. Misalkan memahami teks visual gitu ya, berbagai jenis teks. Nah, memahami di situ tuh sampai dengan mampu menuliskan teks tersebut. Itu dikonstruksi CP. Nah, ini nanti ketika dipakai dalam merumuskan tujuan pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa punya gambaran akhirnya. Kata memahami itu ketika akan dirumuskan dalam tujuan dan diaplikasikan dalam langkah-langkah pembelajaran, nanti apa yang akan dilakukan. Oke, next. Nah, kemudian di aspek pemahaman dari Wiggins, ada 6 aspek pemahaman gitu. Merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman peserta didik atas apa yang telah mereka pelajari. Nah, aspek perkembangan Wiggins ini tidak hierarki seperti yang ada di taksonominya Anderson. Gitu. Jadi, dan bukan juga merupakan sebuah siklus. Dalam aspek pemahaman menurut Wiggins, jika peserta didik melakukan salah satu dari 6 aspek tersebut, gitu, apa menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasi, berempati, itu. Nah, mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Gitu. Nah, ini agak berbeda dengan yang ada di Anderson. 6 aspek pemahaman ini merupakan modal untuk menentukan TP dan membuat alurnya, menentukan asesmen dan instruksi yang tepat. Nah, kita lihat 6 aspek pemahaman menurut Wiggins. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam CP. Ini tidak harus hierarki. Ketika peserta didik mampu misalkan mengaplikasikan gitu. Nah, itu kata pemahaman yang ada di CP itu berarti sudah tercapai. Gitu. Atau peserta didik nanti bahkan bisa sampai dalam self knowledge ini ya, pengenalan diri gitu. Mengenali dirinya sendiri, begitu, memahami diri, menjadi kekuatan dan area yang perlu dikembangkan dalam proses berpikirnya seperti apa, itu peserta didik sudah paham.
Atau peserta didik mampu melihat perspektif gitu ya, melihat suatu hal sudut pandang yang berbeda. Ada sebuah video, tapi peserta didik ini tidak setuju karena pernah mendapatkan video lain yang menurut peserta didik itu menjadi pengetahuan yang yang sudah dikonstruksikan oleh pikirannya begitu. Nah, ketika bisa menyampaikan perspektif dia dalam tataran CP pemahaman, nah itu sudah tercapai bahwa peserta didik sudah memahami terkait dengan hal tersebut, dengan video tersebut. Oke, berikutnya. Oke, ini sebagai contoh, kami ambil contoh bentuk pemahaman dalam bahasa Indonesia fase D, SMP begitu ya. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks, deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi itu untuk menemukan makna tersurat dan tersirat. Nah, memahami ini tercapai ketika peserta didik mampu mendeskripsikan makna puisi tersebut. Atau peserta didik mampu juga mengaplikasikan, mulai membaca, mendeklamasikan, atau bahkan bisa memproduksi begitu. Nah, perspektif melakukan bedah puisi, melakukan diskusi dengan sudut pandang yang lain. Dan empati, jadi menaruh posisi penulis puisi, menaruh diri di posisi penulis puisi dan mencoba merasakan emosi yang dirasakan oleh penulis. Nah, ini konstruksi pemahaman. Oke, berikutnya. Kemudian di taksonomi Marzano mengungkapkan 3 sistem dalam domain pengetahuan, yaitu kognitif, sistem metakognitif, dan self system. Terdapat 6 level begitu, dari tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau ini menjadi tingkatan begitu. Ini mengenali atau retrieval, ini pemahaman, menganalisis, memanfaatkan pengetahuan tersebut. Kemudian metakognitif, berfungsi memantau, mengevaluasi. Kemudian yang ketiga, sistem diri, yaitu melakukan atau tidak melakukan. Jadi menurut dia setuju atau tidak setuju. Nah, ini hal-hal yang baru, beberapa teori yang bisa digunakan ketika nanti untuk pelaksanaan pembelajaran atau ketika menyusun alur tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana strategi dalam menyusun tujuan pembelajaran dan membuat alurnya? Gitu. Pendidik harus melakukan analisis capaian pembelajaran, menganalisisnya tidak hanya pada kalimat yang ada di CP atau di CP dalam elemen, tapi mulai membaca dari awal ya. Karakteristik mata pelajaran ini seperti apa, tujuannya seperti apa. Gitu. Kemudian disusun analisis, kemudian disusun menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, dan merumuskan dalam merumuskan tujuan pembelajaran dari CP tersebut terdapat beberapa teknik. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari CP. Jadi apa ya kalimat yang ada di CP itu dijadikan tujuan pembelajaran. Itu memang tujuan pembelajarannya menjadi berbeda dengan tujuan pembelajaran yang lama. Kalau lama kan objektif, peserta didik mengerjakan apa, begitu. Peserta didik mengerjakan apa. Nah, itu yang dihindari. Karena ketika adjektif itu menjadi tujuan pembelajaran, nah nanti indikator keberhasilannya apa? Kan bukan di situnya. Gitu. Kemudian teknik kedua adalah merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Jadi dalam kalimat CP tersebut dilihat kompetensinya apa, lingkup materinya apa. Gitu. Nah, nanti itu bisa diambil, dicomot menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian teknik ketiga merumuskan TP dari lintas elemen. Dari lintas elemen, misalkan pengukuran dengan aljabar mungkin kalau bisa. Terus kalau bahasa bisa jadi antara menyimak dengan membaca berbicara gitu. Nah, itu bisa nanti gabungan lintas elemen. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari teknik pertama begitu. Secara langsung dari CP. Misalkan kita lihat elemen menyimak, listening pada fase A, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ya udah, ini aja jadikan tujuan pembelajaran. Gitu. Terus yang kedua, peserta didik
menunjukkan minat pada tuturan yang didengar. Itu menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik mampu memahami pesan lisan, informasi dari media audio. Peserta didik mampu memahami pesan lisan dari teks oral, teks yang dibacakan atau yang didengar, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat itu diambil saja menjadi tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi yang ada pada CP. Ini ada contoh menyimak juga, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, turunan menjadi tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi, jadi akurat, benar, tidak benar, gitu. Informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks. Gitu. Nah, kemudian lingkup materinya adalah ini. Berbagai tipe teks, baik itu lingkup materinya adalah di sini, gitu. Fiksi non fiksi, begitu. Dan ada variasi monolog, dialog dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tujuan kedua, peserta didik mampu mengkreasikan. Jadi kompetensi yang pertama adalah mampu mengevaluasi, kompetensi yang kedua adalah mampu mengkreasi. Gitu. Nah, ini dirumuskan menjadi peserta didik mampu mengkreasikan informasi, menyampaikan pendapat, saran, dan sebagainya dari lingkup materinya dari teks fiksi non-fiksi dalam bentuk monolog. Gitu. Nah, itu cara yang kedua. Jadi Bapak Ibu membaca CP, dilihat kompetensinya apa, lingkup materinya apa. Atau yang ketiga, teks Mas, merumuskan TP dari lintas elemen dari CP tersebut. Ini misalkan contoh dari elemen menyimak dan elemen membaca dan memirsa. Peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi. Gitu. Nah, elemen yang di bawahnya ini ada peserta didik mampu menggunakan sumber lain untuk menilai akurasi dan kualitas. Nah, ketika mengevaluasi ini digabungkan menjadi peserta didik mampu mengevaluasi informasi menggunakan sumber lain. Nah, itu yang lintas elemen. Ini bisa terjadi di beberapa mata pelajaran, tapi lihat karakteristiknya begitu ya. Mungkin bisa di matematika, tapi belum tentu bisa di Pancasila, di sejarah begitu. Makanya dilihat karakteristiknya. Oke. Oke, kemudian next. Nah, setelah menyusun alur tujuan pembelajaran, setelah menyusun tujuan pembelajaran, dari CP diturunkan menjadi tujuan. Nah, tugas tutor adalah membuat alurnya. Lah, alur ini sebagai sebuah sequence yang nanti disusun gitu dalam satu fase. Jadi kalau Bapak Ibu pengampu kelas 10, berarti membuat alur tujuannya ya hanya kelas 10, karena kelas 10 hanya satu fase, yaitu fase E. Tapi ketika Bapak Ibu mengajar mata pelajaran di paket B, dan itu fase D, itu membuat alurnya adalah alur tujuan pembelajaran untuk 3 tahun. Gitu, untuk 3 tahun. Jadi untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di mana hasilnya ketika akhir fase ini, capaian pembelajaran tadi sudah dicapai oleh peserta didik. Begitu. Jadi tujuan-tujuan tadi dibuat alurnya. Oke, next. Nah, cara menyusun alur agar efektif, jadi bisa dari pengurutan dari yang konkret ke abstrak. Yang kedua, bisa pengurutan dari deduktif. Contohnya mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe data seperti hierarki atau rasional. Kemudian yang kedua, pengurutan dari mudah ke yang sulit. Jadi tujuan-tujuan pembelajaran yang mudah itu dibelajarkan dulu, nanti hierarki menjadi semakin sulit. Begitu. Contohnya mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek di dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata-kata yang
lebih panjang. Kemudian bisa secara hierarki, contohnya peserta didik perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka memahami konsep tentang perkalian. Atau secara prosedural, ketika mengajarkan cara menggunakan t-test dalam sebuah pernyataan penelitian, ada beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang digunakan, memeriksa asumsi. Nah, itu harus dilakukan dulu. Kemudian ada juga scaffolding. Ini terkait dengan pijakan atau menggambarkan, misalkan dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung terlebih dahulu. Jadi mengajarkannya setelah atau pada fase di atas kemampuan peserta didik yang sudah dimiliki begitu. Nah, nanti tujuannya semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Yang konsep scaffolding. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang diperhatikan ketika menyusun alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Oke, berikutnya Mas. Kemudian merencanakan pembelajaran dan penilaian. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, di awal tadi ada RPP, ada modul ajar. Begitu ya. RPP seperti apa, modul ajar seperti apa. Nah, ini ada komponen minimal dari RPP. Begitu, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ini langkah-langkah ini bisa 1 kali pertemuan atau lebih. Gitu. Kalau 1 kali pertemuan berarti RPP-nya ya segitu gitu. Kalau langkah-langkah pembelajarannya beberapa kali pertemuan, dilaksanakan beberapa minggu gitu ya. Nah, RPP-nya akan banyak. Kemudian ada asesmen pembelajaran atau rencana asesmen untuk awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, RPP ini dulu dipahami sebagai RPP 1 lembar gitu ya, itu salah. Gitu. Pak Menteri tidak menyatakan di surat edaran maupun tadi yang sudah muncul di standar begitu bukan 1 lembar, tidak ada batasan 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Gitu. Yang jelas ada RPP minimal memuat ini. Ketika langkah-langkah pembelajarannya digunakan untuk beberapa kali pertemuan, otomatis lebih dari 1 lembar. Gitu. Jadi ada RPP 1 lembar, bukan seperti itu yang dimaksud. Gitu. Tapi prinsip efektivitas sebuah RPP, nah itu yang harus Bapak Ibu pegang ketika menyusun. Jangan sampai Bapak Ibu menyusun sendiri, ketika dibaca kerepotan sendiri. Diaplikasikan bingung lagi. Nah, gitu. Yang penting efektif saja. Nah, Bapak Ibu di asesmen pembelajaran, nah ini memang sudah juga akan berubah begitu ya. Panduan asesmennya atau asesmen pembelajaran konstruksinya menjadi berubah. Dulu kita menganggap penilaian begitu ya, sekarang sudah bukan. Jadi asesmennya mulai dari awal, proses, dan di akhir. Gitu. Nah, ketika muncul ini modul ajar, gitu, nah bedanya apa? Gitu. Nah, komponen minimal modul ajar ini ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya, ada rencana asesmen untuk awal, asesmen untuk ini untuk awal dan proses ya di akhir. Dan ada media yang digunakan, misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kerja, video, tautan, situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, itu lebih komprehensif kalau modul ajar. Oke, ini tadi pembeda dari apa itu RPP, apa itu modul ajar. Gitu. Yang konstruksinya bersama, itulah rencana pembelajaran kita. Begitu. Oke, next. Nah, modul ajar yang versi lebih lengkap nanti memuat seperti ini. Jadi ada identitas penulis, kompetensi awalnya, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, sarana yang dibutuhkan, target peserta didiknya seperti apa, model belajar yang akan digunakan. Kemudian komponen intinya ada tujuan assessment, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantiknya, itu yang akan menggali pengetahuan peserta didik, gitu, pengalaman-pengalaman yang nanti akan bermanfaat dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajarannya dan refleksinya. Kemudian di lampiran ada lembar kerjanya, ada pengayaan gitu dan remedial, bahan bacaan peserta didik dan pendidik dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Di sini disampaikan bahwa pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang disediakan dan dikembangkan
yang detail yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan, peserta didik dan lingkungan belajar. Nah, Bapak Ibu kalau bisa mengakses platform Merdeka Mengajar, memang di situ ada beberapa modul ajar yang sudah ada begitu. Kita bisa mengunduh. Tapi ketika mengunduh dipelajari, ketika sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan peserta didik Bapak Ibu, ya bisa gunakan itu. Gitu. Ketika tidak bisa, ya berarti Bapak Ibu bisa merencanakan menyusun modul ajar tersebut. Oke, next. Baik, Bapak Ibu, nah khusus di pendidikan kesetaraan, ketika Bapak Ibu menyusun RPP atau modul ajar, ini memperhatikan beberapa hal begitu. Satu, SKK. Karena memang di peraturannya seperti itu. Kita masih menggunakan sistem SKK ini. Itu masih ingat ya. SKK itu merupakan beban belajar peserta didik jika dibelajarkan dengan tatap muka. Satu SKK itu setara dengan 1 JPL, tutorial 2 JPL, kalau mandiri 3 JPL. Nah, bisa dibelajarkan dengan tatap muka, tutorial atau mandiri, atau kombinasi ketiganya. Gitu. Jadi yang kombinasi ini jangan dihilangkan. Biasanya kita memaknai hanya, oh ini tutorial, yang ini mandiri, oh yang ini tatap muka. Gitu. Nah, jika memungkinkan gunakan yang kombinasi dari ketiganya itu. Itu akan lebih fleksibel nanti kita. Nah, ini yang satu memperhatikan satuan kredit kompetensi. Kemudian bentuk pembelajarannya ada tatap muka, tutorial mandiri, dan kombinasi dari ketiganya. Kemudian memperhatikan juga hasil analisis konteks. Pembelajaran yang dilakukan peserta didik harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan belajar. Gitu. Jadi apapun, mata pelajaran apapun, gitu ya. Bahkan nanti yang di proyek profil pelajar Pancasila juga memperhatikan juga analisis konteks supaya kita dalam membelajarkan peserta didik tidak terlalu jauh gitu loh, dengan konteks keseharian peserta didik. Kemudian memperhatikan juga dimensi profil pelajar Pancasila. Karena pengembangan karakter tidak hanya selesai di proyek profil pelajar Pancasila, tapi itu juga dikembangkan dalam pembelajaran di mata pelajaran apapun kesehariannya. Kemudian waktu pembelajaran, nah ini memperhatikan minggu efektif dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu buah RPP atau modul ajar. Begitu. Oke, next. Nah, kita masuk di assessment, begitu. Bapak Ibu, proses assessment ini menjadi berbeda dengan konsep menilai, begitu ya. Kalau menilai itu ibaratnya kita mengukur sesuatu, begitu. Menilai, memberikan judgment. Nah, assessment ini dilakukan lebih komprehensif, mulai dari assessment awal. Itu assessment awal ini dilakukan karena untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Dan hasil dari assessment awal ini kita gunakan untuk merancang pembelajaran. Nah, jangan sampai nanti, karena pembelajaran di kurikulum Merdeka itu pembelajaran terdiferensiasi. Penguatan belajar tiap orang berbeda-beda. Bisa jadi satu kelas, tapi si A ini sudah mendapatkan pengalaman, pengetahuan dari pengalaman-pengalamannya terkait dengan materi, yang si B belum. Begitu. Nah, ini akan menentukan pendekatan belajar Bapak Ibu ketika nanti menyusun RPP. Gitu. Nah, ini kenapa asesmen awal ini menjadi penting. Kemudian asesmen proses. Dilakukan sepanjang proses pembelajaran, dapat dirancang tutor bersama peserta didik gitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik dan digunakan untuk umpan balik terhadap perbaikan proses pembelajaran. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan asesmen proses ini dengan baik, harusnya konsep remedial itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena kesulitan belajar peserta didik sudah diketahui ketika proses belajar. Bukan selesai akhir lingkup materi, di assessment, dinilai kalau dulu ya, dinilai ujian modul, nah peserta didiknya nilainya kurang. Sibuklah dengan remedial begitu. Nah, jika proses assessment assessment proses ini dilakukan dengan baik, di tiap hari, di ruang kelas begitu ya. Nah, Bapak Ibu akan tahu si A, si B, si C ini akan ada sedikit kesulitan pada proses belajar.
Nah, itu yang dimaksud dengan pembelajaran terdiferensiasi. Bapak Ibu sudah mengetahui betul si A ketika proses ada kesulitan di sini, diberi penguatan. Bagaimana caranya? Nah, itu tergantung guru, bisa tutor sebaya atau dengan diskusi dan lain sebagainya. Nah, jika ini dilakukan di assessment proses, harusnya sudah tidak ada remedial. Begitu. Karena sudah diketahui sejak dini ketika proses. Nah, kemudian ada assessment sumatif, itu di akhir proses pembelajaran, digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penilaian di akhir semester atau akhir tahun pelajaran atau kelulusan satuan pendidikan. Itu yang digunakan untuk asesmen sumatif. Nah, terkait dengan teknis asesmennya nanti kita tetap masih menunggu proses dari Puskur ya nanti seperti apa, karena konsep rata-rata gitu. Kalau dulu kan kita merata-rata ya, merata-rata ujian di tema 1, tema 2, tema 3 kita rata-rata menjadi nilai semester begitu ya. Nah, konsep rata-rata itu nanti kemungkinan akan ditinjau ulang, bukan seperti itu. Karena tidak bisa apel gitu ya, paham tentang apel dan paham tentang nanas serta paham tentang durian itu menjadi nilai paham tentang buah. Otomatis seseorang yang punya pengalaman lebih tentang apel, dia akan lebih paham banyak tentang apel. Nilai di situ akan lebih banyak. Nah, tidak bisa itu digeneralisir menjadi satu buah nilai. Nah, konstruksinya seperti itu. Nah, nanti mungkin akan proses ini akan berlanjut sampai dengan nanti di akhir semester nanti akan muncul rapot ya. Gitu. Oke, next. Nah, beberapa instrumen assessment begitu, ada rubrik, ada catatan anekdot, ada grafik perkembangan kontinum, dan ada checklist daftar. Nah, ini bagi kita di pendidikan non formal, ini harusnya tidak asing, apalagi di beberapa PKB, MSKB, itu yang menyelenggarakan juga program PAUD. Instrumen ini sudah ada. Nah, ini tinggal mengembangkan saja untuk pendidikan kesetaraan. Oke, berikutnya. Nah, teknik assessment yang bisa digunakan ada observasi. Observasi berarti pendidik melihat langsung aktivitas belajar, dia sudah menentukan kriteria-kriteria apa, gitu. Nah, pendidik ini membuat catatan-catatan dari hasil observasi tersebut. Kemudian penilaian kinerja atau performance ya, performance assessment. Ini ketika peserta didik melaksanakan aktivitas sesuatu aktivitas begitu. Nah, ini sudah diukur dengan penilaian kinerja. Kemudian project. Nah, proyek di sini dipahami dua ya. Sekarang ada proyek profil pelajar Pancasila, tapi ada juga PJBL yang nanti muncul di tiap mata pelajaran. Gitu. Jadi ada proyek yang berbeda. Nah, kalau penilaian seperti ini proyek ini adalah penilaian yang PJBL itu dilakukan di satu mata pelajaran. Nah, kalau proyek profil pelajar Pancasila di pendidikan kesetaraan nanti muncul di pemberdayaan dan keterampilan. Aktivitasnya sama, melakukan sebuah proyek. Oke, ada juga dengan tes lisan, tes tertulis, penugasan, bisa juga dengan portofolio. Nah, portofolio ini adalah kumpulan dari beberapa ini loh Bapak Ibu. Dari penilaian kinerja, hasil kerjanya seperti apa, dari penugasan, hasil kerjanya seperti apa, hasil proyeknya seperti apa. Nah, itu dikumpulkan jadi satu, itu yang dimaksud dengan portofolio. Oke, next. Nah, Bapak Ibu menentukan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini ada satu hal begitu ya. Bapak Ibu di kurikulum 2013 mengenal KKM. Begitu. KKM dengan angka. Gitu ya. Bagaimana menentukan angka tersebut? Turun dari langit begitu. Tahu-tahu KKM-nya PKM 7, matematika 6 begitu. Padahal aslinya itu ada analisisnya. Nah, konsep KKM tersebut nanti di assessment kurikulum merdeka menjadi berubah. Gitu. Karena ketercapaian tujuan pembelajaran itu ditentukan dengan indikator. Bapak Ibu sendiri yang menyusun indikator itu. Gitu. Tidak ada KKM 7 berapa gitu ya. Di rapot pun sepertinya ini ada bocoran gitu ya, ada bocoran rapotnya pun nanti sudah tidak ada KKM. Karena ketercapaiannya, kalau kita lihat konstruksi CP tujuan pembelajaran kan tidak mungkin diangkakan. Lulus sekian dianggap tercapai. Tidak, tapi KKM-nya ditentukan dengan
indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, dalam menentukan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini menjadi PR Bapak Ibu menyusun. Salah satu caranya yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Itu misalkan laporan menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi secara runtut. Nah, ini indikatornya ini berarti memadai. Laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, ini kurang tidak memadai gitu. Sampai beberapa indikator ini banyak ya. Ini turunan dari tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu ketika merumuskan tujuan pembelajaran nanti terlalu spesifik kecil, misalkan peserta didik mampu menulis teks eksplanasi secara runtut. Itu bukan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran adalah goals-nya. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas belajar yang nanti akan dibuat indikator ketercapaian pembelajaran ini. Begitu. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran tidak terlalu kecil, skop globalnya saja, gunakan konsep pengetahuan, pemahaman dalam konstruksi, dalam filsafat konstruktivisme. Nah, ketika nanti itu agak besar, Bapak Ibu bisa menurunkan indikator-indikator ini. Nah, dari sekian indikator nanti ada kesimpulannya. Peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi. Nah, ini indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dengan kriteria. Oke, next. Yang kedua, menggunakan rubrik. Menggunakan rubrik. Misalkan satu hal atau satu indikator. Ini contohnya adalah penulisan tanda baca dan huruf kapital. Gitu. Nah, baru berkembangnya nanti rubriknya seperti ini, kalau layak seperti ini, cakap seperti ini, mahir seperti ini. Gitu. Nah, nanti ada kesimpulannya peserta didik dianggap sudah memenuhi tujuan pembelajaran jika kedua kriteria dari di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, jika sudah ada di sini, begitu di rubrik sini, begitu berarti sudah dianggap memenuhi capaian pembelajaran. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga, menggunakan interval nilai. Nah, kalau interval nilai ini kebanyakan memang digunakan untuk tes tertulis atau ujian begitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menentukan ini sebagai contoh 0 sampai 40 berarti belum mencapai. 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. Kalau yang ini adalah keseluruhannya. Kalau yang ini sudah mencapai ketuntasan tidak perlu remedial. 6 dan 86 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Nah, ini digunakan jika asesmennya berupa tes. Nah, contoh B, pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik seperti dalam tugas menulis laporan. Pendidik dapat menetapkan 4 kriteria ketuntasan. 1, menunjukkan kemampuan penulisan teks, eksplanasi secara runtut, menunjukkan hasil pengamatan yang jelas, menceritakan pengalaman secara jelas, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, dari sekian rubrik ini gitu, itu ada 4 skala pencapaian 1 sampai 4. Nah, itu pendidik membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik tersebut. Begitu. Jadi sudah tidak ada konsep KKM. Gitu ya. Nah, Pak, kalau kami di pilihan pertama begitu ya. Pilihan pertama kan menggunakan KIKD begitu. Gitu. Menggunakan KIKD. Lah nanti masih ada KKM tidak? Perlu diingat Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ada kalimat gitu ya, ada kalimat menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran, sebagian prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya apa? Assessment. Perencanaan pembelajaran, assessment, itu dan project. Itu, nah otomatis prinsip tersebut KKM nanti Bapak Ibu sudah bisa merubah dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Dan nanti juga sudah bisa melakukan pembelajaran project, walaupun nanti pada pilihan pertama masih menggunakan KIKD. Nah itu ya Bapak Ibu yang dimaksud dengan menggunakan sebagian prinsip di kurikulum Merdeka itu yang ada di sini. Begitu. Oke, next Mas. Sepertinya habis ya. Oke, saya rasa demikian hal yang bisa kami sampaikan.
mungkin nanti bisa dilanjut lagi dengan tanya jawab. Begitu Ibu Lisbeth, waktu dan tempat kami kembalikan.